Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian ilmu tajwid dan kita akan memasuki pembahasan hukum idgham mutaqaribain. Hukum idgham mutaqaribain. Naam. Di mana di pertemuan sebelumnya kita telah banyak membahas hukum idgham yang berkaitan dengan nun mati, yaitu idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan hukum idgham yang berkaitan dengan mim mati, yaitu idgham mimi atau mithlain. Dan juga sekarang kita masih di dalam pembahasan hukum idgham selain berkaitan dengan nun mati atau tanwin dan mim mati, atau jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Kita sudah membahas idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, dan kita masuk ke tema berikutnya yaitu idgham mutaqaribain. Naam. Kita masuk ke definisi, apa itu idgham mutaqaribain? Idgham mutaqaribain, idgham yang memiliki makna secara bahasa yaitu memasukkan. Maksudnya memasukkan huruf sukun ke huruf berikutnya. Dan yang dimaksud dengan mutaqaribain artinya berdekatan. Sehingga idgham mutaqaribain bisa diartikan dengan meleburnya huruf sukun ke huruf berikutnya jika huruf sukun dan huruf berikutnya berdekatan makhrajnya atau sifatnya atau kedua-duanya. Nanti contohnya seperti pada huruf lam ya bertemu dengan ro. Qaf sukun bertemu dengan kaf. Naam. Sebab idgham. Pada idgham mutaqaribain sebabnya adalah karena huruf yang dilebur makhrajnya atau sifatnya berdekatan ya, makhrajnya atau sifatnya berdekatan dengan huruf berikutnya yaitu at-taqarub ya, at-taqarub. Berdekatan makhraj atau sifatnya. Dan cara membacanya huruf sukun dilebur ke huruf berikutnya. Dibaca tasydid tanpa ditahan. Naam. Contoh. Yang pertama adalah lam sukun bertemu ro. Lam sukun bertemu ro. Di mana makhraj atau sifat lam berdekatan dengan ro. Berdekatan dengan ro. Misalkan di sini ada contoh ayat ya, kutipan ayat lam sukun bertemu dengan ro. Sebentar. Lam sukun bertemu dengan ro. Nah ini ya. Maka dibacanya adalah tidak kul Rabbi, tetapi dimasukkan, dileburkan ke huruf ro. Qur Rabbi, Qur Rabbi, Qur Rabbi. Naam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalau huruf lam dan ro itu dari sisi sifatul hurufnya
ya. Ini hampir sama. Ada jahar, tawasud, ya. Di dalam lam ada tawasud. Demikian pula di ro, istifal. Demikian juga di ro ada istifal. Kemudian infitah sama memiliki sifat idlaq. Kemudian inhiraf. Yang membedakan di sini ada sedikit ya, yaitu takrir pada huruf ro. Adapun selainnya sifatnya berdekatan sama ya. Nah, ini dari sisi sifatnya lam dan ro. Nah, ya tentu pembahasan ini nanti dibahas pada sesi khusus tentang makharijul huruf. Sehingga kalau kita kembali lagi, contohnya tadi adalah maka membacanya qurrabbi, qurrabbi, qurrabbi. Naam. Berikutnya contoh yang kedua, qaf sukun bertemu dengan kaf. Qaf sukun bertemu dengan kaf. Makhraj atau sifat qaf berdekatan dengan kaf. Nah, di mana sifat letak sama dan kafnya? Kita lihat di sini. Dari sisi makhrajnya berada di hanakil a'la ya. Pada huruf qaf dan kaf. Naam. Kemudian di sini sifat-sifatnya ya, qaf dan kaf ini berdekatan ya. Kalau kita lihat di sini qaf ada 6 sifat, kaf juga ada 5 sifat. Dan ini hampir berdekatan. Ada ismat, ada infitah, ada syiddah. Nah, berbeda sedikit di istifal dan isti'la. Kemudian jahar dan hamas pada sifatul huruf antara qaf dan kaf. Sehingga kalau kita kembali lagi ke contoh, ini pembahasannya tentang makharijul hurufnya dan sifatul huruf pada sesi khusus. Di sini kita fokus kepada contoh penerapannya. Ketika qaf sukun bertemu dengan kaf, maka dileburkan kepada kaf sehingga dibaca nakhluqkum, nakhluqkum ya. Qafnya dileburkan kepada kaf. Qafnya dileburkan kepada kaf. Naam. Sehingga dari sini kita dapat simpulkan pembahasan yang sudah lalu ya. Bahwasanya idgham ditinjau dari sisi makhraj atau sifatnya atau selain nun mati atau mim mati, maka ada idgham mutamatsilain, memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup yang sejenis. Ya, contohnya untuk sekedar murajaah mengingat dal sukun ketemu da. Maka dibaca wa qad dakhalu bal lamma inna sya alaihim min. Nah, mim sukun ketemu mim. Kemudian yang kedua, idgham mutajanisain ya, memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup yang sama tempat keluarnya tetapi bunyinya berbeda. Nah, ini juga dileburkan. Idzalamu qur rabbi la imbasatta, la imbasatta, la imbasatta. Qalat ta'ifah alam nakhluqkum, alam nakhluqkum ya, qafnya masuk ke ka. Alam nakhluqkum yalhadzalika irkam ma'ana ya, untuk mim sukun
ketemu ba, khusus untuk ba sukun ketemu mim, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Irkam ma'ana. Ya, ada yang menyebutkan juga ini masuk ke dalam idgham mutaqarribain. Naam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pembahasan tentang idgham sudah kita lewati bersama. Idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan idgham mutaqarribain. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.